aksi rasisme disertai penganiayaan terjadi di dalam bus Transjakarta di kawasan Tanjung Duren, Grogol, Jakarta. Tersangka rasisme di asrama kasus Papua ujaran kebencian syarat rekomendasi pelaku rasisme untuk ditangkap. Rasisme bukan hanya kisah lama di buku sejarah. Ia hidup, bernafas, dan menjelma dalam bisik-bisik, candaan, dan perlakuan sehari-hari. Dalam lanskap kerja global, tenaga kerja Indonesia menjadi tumpuan banyak negara, tapi tak selalu dihargai sebagai manusia seutuhnya. Salah satu kasus yang sempat menjadi sorotan adalah istilah Indosarang, label ejekan yang diberikan oleh para pekerja migran dari Korea Selatan di Indonesia. Di sini ada definisi rasisme adalah bentuk prasangka dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok yang didasarkan pada latar belakang rasial mereka. Istilah Indosarang menyebar di kalangan netizen Korea Selatan, terutama di forum online. Kata ini menggabungkan Indo untuk Indonesia dan Sarang, kata dari bahasa Korea yang artinya cinta. Konotasinya yang sebenarnya positif namun tidak dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Pekerja lokal dicap pemalas, bodoh, tidak disiplin. Mereka seringkali dipisahkan dari pekerja lokal, mendapatkan pekerjaan paling kotor, dan dijauhi secara sosial. Tapi, benarkah mereka demikian? Atau ini adalah cerminan dari bias dan prasangka sosial yang mendalam? Penyebaran analisis teori Franzoy mengenai rasisme atau rasisme. Yang pertama ada stereotype dan prasangka. Menurut Franzoy tahun 2020, stereotype adalah ketika kita memberikan label atau labeling kepada individu hanya karena keanggotaannya dalam suatu kelompok tertentu. Seperti contohnya, contoh kasus yang kami ambil, dianggap atau diberi label sebagai pemalas bukan karena bukti konkret mereka malas-malasan saat bekerja, melainkan karena label yang dilekatkan pada mereka secara kolektif oleh orang-orang Korea. Kemudian yang kedua, fundamental attribution error, yang dimana kesalahan atribusi mendasar muncul saat kita menyalahkan karakter seseorang tanpa mempertimbangkan situasi. Berkaitan dengan contoh kasus yang diambil, pekerja atau tenaga kerja Indonesia yang kelelahan karena lembur dianggap lambat dan malas, padahal sebenarnya mereka hanya manusia yang kelelahan secara fisik dan psikis. Kemudian yang ketiga, in-group bias dan social identity theory, yang dimana Franzoy menjelaskan bahwa kita cenderung memihak kelompok kita sendiri atau disebut dengan in-group dan merendahkan kelompok lain atau out-group. Warga lokal Korea merasa mereka lebih superior dan unggul karena status sosial dan budaya mereka dibandingkan kepada tenaga imigrasi, seperti salah satunya tenaga kerja Indonesia yang dianggap lebih rendah levelnya atau inferior hanya karena mereka berbeda dan datang untuk bekerja di negaranya. Konsep yang keempat adalah diskriminasi sebagai wujud perilaku prasangka. Diskriminasi adalah bentuk nyata dari prasangka atau stereotype yang sebelumnya hanya ada dalam pikiran atau sikap. Ketika seseorang memperlakukan orang lain secara berbeda hanya karena latar belakang kelompoknya, disitulah diskriminasi terjadi. Bentuk diskriminasi ini mungkin tidak selalu terlihat keras atau terang-terangan, tapi tetap menyakitkan. Contohnya, perlakuan yang dingin, pemisahan sosial, atau sikap tidak ramah bisa membuat seseorang merasa ditolak dan tidak dihargai. Dampaknya tidak hanya terasa secara sosial, tapi juga secara psikologis. Orang yang terus-menerus mengalami diskriminasi bisa kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak aman, dan mengalami luka emosional yang dalam. Selanjutnya adalah minority stress. Franzoy mengungkapkan bahwa kelompok minoritas yang terus-menerus diperlakukan tidak adil atau terpinggirkan secara sosial akan mengalami tekanan psikologis berkepanjangan. Dalam kasus Indosarang, kondisi ini justru bisa dialami oleh warga lokal. Meskipun mereka adalah mayoritas secara jumlah di Indonesia, saat berada di lingkungan komunitas tertentu seperti Indosarang, mereka seringkali tidak diperlakukan sebagai bagian yang setara. Banyak warga Indonesia yang merasa diabaikan, dijauhi, atau bahkan dianggap sebagai orang luar di tanahnya sendiri. Bukan karena mereka sedikit, tapi karena perlakuan yang diterima yang membuat mereka seperti tidak punya tempat. Tekanan ini kalau terus terjadi bisa menimbulkan stres berkepanjangan. Mereka merasa tidak dihargai, cemas, minder, bahkan bisa kehilangan rasa aman dalam interaksi sosial. Ini menunjukkan bahwa minority stress tidak selalu soal jumlah, tapi soal bagaimana seseorang diposisikan dan diperlakukan dalam sebuah komunitas. Franzoy dalam teorinya menyebut konteks hipotesis atau hipotesis kontak ketika kelompok berbeda saling berinteraksi dalam kondisi setara, saling menghargai, dan memiliki tujuan bersama, maka prasangka bisa dikurangi. Rasisme bukan tak bisa dihapus, ia bisa dikikis ketika kita memilih untuk mendengarkan, memahami, dan berempati, karena pada akhirnya kita semua adalah manusia.